Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fitri Anissa dari kelas 5 SIP 4. Saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, kerangka kerja konseptual FASB. 2.1 Kerangka kerja konseptual FASB. Konseptual framework atau kerangka kerja konseptual didefinisikan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batasan-batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. 2.2 Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan menurut IAI 2009 menyatakan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2.3 Karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan kendalanya. Karakteristik kualitatif tersebut terdiri dari dapat dipahami informasi akan dianggap berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan. Relevan, informasi dikatakan relevan jika memiliki nilai umpan balik, prediktif, dan ketepatan waktu. Reliabilitas, informasi dikatakan dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif. Reviabilitas, jika informasi tersebut dapat diuji atau verifiability, disajikan secara tepat dan relatif, bebas dari kesalahan, serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau netral. Komparabilitas, memungkinkan pemakaian informasi akuntansi mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi antara perusahaan. Konsistensi, apabila perubahan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kajian-kajian yang serupa dari periode ke periode, maka perubahan tersebut dianggap telah konsisten dalam menerapkan standar akuntansi. Adapun kendala dominan yang harus dipertimbangkan dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif, yaitu hubungan biaya manfaat. Informasi dianggap sebagai komoditas di mana nilainya harus lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Informasi bukanlah komoditas bebas biaya. Oleh karena itu, haruslah dipertimbangkan hubungan biaya manfaat yang dapat diperoleh dari pemakaian informasi tersebut. Materialitas, berkaitan dengan dampak suatu item terhadap hasil operasi dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara teori, suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengambilan item tersebut mempengaruhi atau mengubah laporan keuangan. Karena itu, tidaklah material dan juga tidak relevan apabila pencantuman atau pengabaian suatu item tidak memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan kendala penting yang kurang dominan namun merupakan bagian dari lingkungan laporan keuangan, yaitu 1. Karakteristik atau praktek industri. 2. Konservatisme. 2.4 Unsur-unsur laporan keuangan aset. Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Kewajiban, pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan selain hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Ekuitas, kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban investasi oleh pemilik. Kenaikan ekuitas aset bersih entitas yang dihasilkan dari penyerahan
sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagiannya. Aset adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik. Distribusi kepada pemilik artinya penurunan ekuitas entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadi kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan modal entitas. Laba komprehensif, perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lain yang bukan dari sumber pemilik. Hal ini meliputi seluruh perubahan dan ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Pendapatan, arus kas aset atau peningkatan lainnya atas aset bisa dikatakan juga penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, memberikan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasional utama atau sentral perusahaan. Beban arus kas aset menggunakan lain aset atas aset atau terjadinya kewajiban entitas yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, serta aktivitas lainnya yang menjadi operasional utama atau sentral perusahaan. Keuntungan, kenaikan dalam ekuitas entitas yang ditimbulkan oleh transaksi preferal atau transaksi insidental dari seluruh transaksi lainnya, serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang memengaruhi entitas. Keuntungan tersebut tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi pribadi, transaksi preferal atau transaksi di luar operasional utama atau sentral perusahaan. Sedangkan transaksi insidental adalah transaksi yang akan terduga atau secara mendadak. Kerugian, penurunan dalam ekuitas entitas yang ditimbulkan oleh transaksi preferred atau transaksi insidental dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas. Kerugian tidak termasuk dari beban atau distribusi kepada pemilik.